Oke, halo semuanya. Kembali lagi di sini kita ke sesi Chemie Solve. Kali ini kita akan bahas terkait UAS KAD, kimia analitik dasar. Ini terdapat soal aluminium dianalisis dari biji bauksit, kemudian nanti sampelnya digerus, dilarutkan pada alkan asam, kemudian nanti difiltrasi, lalu dibuat sedemikian rupa sehingga nanti diperoleh bentuk murninya yaitu pada Al2O3. Gitu. Dan nanti ditimbang eh, menggunakan kertas saring sehingga nanti Al2O3 itu masih harus dikurangi gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah hitung persentase aluminium dalam biji bauksit gitu. Oke, untuk pengerjaannya kalian cari tahu dulu diketahuinya, ditanya dan dijawab untuk analisis saja apa yang perlu kalian lakukan. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaannya kita hanya perlu mengetahui metodenya. Apakah metode ini itu akan merubah perhitungan atau enggak gitu ya. Nah, ternyata ini adalah apa ya? Destruksi basah untuk analisis gitu ya. Jadi proses ini itu hanya mengubah bentuk KL ke bentuk yang lainnya aja sehingga dia itu nanti mudah dianalisis dengan gravimetri gitu. Sehingga kita tidak perlu menghiraukan proses panjang ini, kita hanya fokus ke masa KL bersihnya. Di sini sudah diketahui nanti dikurangi dengan kertas saringnya, kemudian kita cari molnya. Nah, setelah itu kita cari persamaannya. Sini jumlah AL yang terdapat dalam sampel adalah 2, sehingga nanti mol AL itu 2 kali mol Al2O3 gitu, sehingga nanti ini dikali 2. Kemudian nanti dicari masanya, kemudian dicari persentase dari si sampel bauksitnya. Gitu. Jadi ini soalnya cukup simpel. Diperoleh persen sampelnya adalah 17,15 gitu. Oke. Mohon nanti disesuaikan karena mungkin ini banyak yang pakai 4 angka penting, kita sesuaikan dengan 4 angka penting aja gitu ya. Kita buat ke 4 angka penting aja 17,16 gitu ya. Oke. Itu soal tipe pertama, karena ini mungkin terlalu gampang gitu ya. Ini juga agak lupa aku ini tahun berapa. Kita lanjut ke tipe soal kedua. Di sini terkait metode pengendapan untuk pemisahan gitu ya. Ini terdapat larutan campuran besi nitrat dan nikel nitrat gitu dengan konsentrasi masing-masing. Ini ditanyakan yang mengendap duluan yang mana, hitung kisaran pH, berapa konsentrasi yang pertama saat belum mengendap, kemudian kesimpulan gitu ya. Oke, kita langsung jawab aja. Sini kita tulis semua yang diketahui dari konsentrasi. Kalau di sini dari aku langsung ubah ke molaritas, ini rumusnya. Jadi yang penting kalian bisa menjabarkan ppm itu kan miligram per liter gitu ya. Jadi tinggal diubah dibagi 1000, nanti dibagi mr-nya gitu. Sehingga nanti kalian bisa dapat satuan molaritas. Sehingga ini satuan molaritasnya. Kemudian ini aku ubah dulu PKSP-nya jadi KSP, nilai KSP, PKA jadi KA. Sebenarnya tergantung nanti kalian pakai rumusnya seperti apa. Apakah kalian nanti akan menurunkan menjadi penggunaan dengan fungsi P atau enggak gitu ya. Oke, terus kita jawab pertanyaannya. Ini aku agak simplifikasi. Jadi ion mana yang mengendap pada pasang, terus hitung kisaran pH, berapa konsentrasi dan kesimpulan gitu ya. Oke, untuk menjawab soal ini itu terkait yang namanya adalah metode bulbing gitu ya. Metode bulbing ini yang penting dia itu adalah menghasilkan gas H2S yang nantinya digunakan untuk mengendapkan si logamnya gitu. Karena kalau kita lihat nanti nilai kelarutan dari logam sulfida itu cukup rendah sehingga nanti akan terjadi pengendapan yang selektif. Salah satu mengendap dulu, nah itu nanti bisa dipisahkan gitu. Oke. Nah, yang perlu kita pahami di sini ion itu akan mengendap apabila kelarutannya sangat kecil gitu. Nah, kelarutan ini kita bisa lihat itu dari nilai KSP-nya nanti. Oke. Pada larutan yang lebih asam itu nanti di sini menghasilkan ion S2- yang lebih sedikit. Kenapa? Karena di sini ada prinsip kesetimbangan di hukum Lekatellier. Ketika pH-nya itu asam atau sangat besar, itu nanti akan menggeser ke arah kiri, bukan ke kanan. Gitu. Sehingga nanti yang lebih dominan adalah H2S, bukan S2- gitu. Oke. Nah, di sini kita tahu karena nanti jenis logamnya itu sama, F, yaitu muatannya 2+ gitu ya, dari besi dan nikelnya, kita bisa tahu bahwa jenis garam nanti yang dihasilkan itu sama gitu. Jadi dia itu adalah MS gitu ya, atau ya cuma satu ekuivalen masing-masingnya. Oke. Nah, hingga nanti kita bisa menghitung menghitung ion S2- gitu. Oke. Nah, kita bisa otak-atik dari rumus KSP sehingga diperoleh rumus obat ini, sehingga nanti ini digunakan untuk menghitung S atau kelarutan dari S2 gitu. Oke, nah ini diperoleh nilainya seperti ini. Ini yang nilai atasnya adalah min log-nya gitu ya. Oke. Harusnya sih yang atas itu bentuk logaritmanya aja gitu ya. Oke. Nah, dari sini kita untuk menjawab soal nomor A gitu ya, kita cukup melihat nilai S-nya mana yang lebih kecil. Semakin kecil nilai S, maka dia itu semakin mudah untuk mengendap gitu, atau dia itu akan lebih mengendap lebih dahulu gitu. Sehingga nanti untuk jawaban A, ion mana yang mengendap pada larutan lebih asam itu adalah yang S, karena kita tahu pada larutan asam itu kadar S2- itu rendah gitu. Sehingga untuk NiS akan mengendap terlebih dahulu dibandingkan FeS gitu. Itu jawaban yang pertama, yang poin A gitu. Oke, itu. Nah, kemudian kita beralih ke soal yang kedua. Ion pertama mengendap adalah Ni gitu ya. Nah, kita bisa peroleh nanti dari kesetimbangan Ka. Ini nanti hubungan antara Ka1 dan Ka2 diperoleh nanti ini ditambahkan gitu ya. Sehingga diperoleh persamaan untuk menghitung S2- adalah seperti ini.
gitu. Nah, rumus ini bisa diturunkan sehingga dia itu diperoleh bentuk lognya. Enggak, kita hanya memasukkan bentuk lognya saja, gitu ya. Jadi ini kita masukkan log S2 min yang ada di soal ini, kemudian kita masukkan nilai log KA, log KA2 sama log konsentrasi awal. Oke. Nah, di sini dia itu apa namanya? Untuk menghitung pH-nya, untuk yang min log KA ini itu bisa menjadi pKa, nanti tinggal dijumlahin aja. Terus di sini dia itu tidak diketahui konsentrasi awal dari H2S, maka kita pakai asumsi aja di sekitar 0,01. Ini kayak konsentrasi standar biasanya. Larutan standar itu ada di sekitar sini gitu ya. Ya bisa aja sih 0,1 gitu ya, tergantung asumsi kalian. Intinya kalau dia itu mau mengendap, si nikel itu pada pH yang lebih rendah, yaitu di 3,5. Sedangkan untuk Fe dia itu akan mengendap di 4,65. Gitu. Nah, sehingga kisaran pH-nya itu dari 3,5 hingga 4,65. Yang penting adalah masih di bawahnya atau kurang dari sama dengan gitu ya. Oke. Nah, terus yang C itu ditanyakan adalah berapa konsentrasi ion pertama pada pH tepat sebelum ion kedua mengendap. Maka pada pH sebelum tepat mengendap itu sama dengan 4,65-nya, ya kan? Maka kita cari dulu konsentrasi H+-nya. Dari konsentrasi H+ ini kita nanti bisa peroleh S2 minnya. S2 min diperoleh. Kemudian nanti ini udah aku hitung S2 minnya. Nanti kita bisa peroleh konsentrasi nikel dengan membagi pada kondisi S2 min pada pH 4,65 ini gitu. Sehingga nanti nikelnya itu diperoleh 1,24 pangkat min 1 gitu. Oke, atau ini mungkin nilainya sekitar 0,124 gitu. Oke. Sehingga ini adalah konsentrasi ketika dia tuh besinya itu mau mulai mengendap gitu. Baru mau mulai gitu ya. Oke, terus di sini terdapat metode ini kesimpulannya, metode ini bisa digunakan untuk memisahkan kedua ion tersebut, tapi kalian harus mengontrol pH larutannya gitu. Oke. Nanti pada pH yang lebih asam itu hanya salah satu yang mengendap, kemudian nanti kalian bisa tambahkan pH sehingga dia itu nanti ion yang lain itu mulai mengendap. Gitu. Tapi setelah yang ion pertama itu selesai mengendap, kalian harus pisahkan dengan filtrasi dan dilanjutkan untuk ion kedua. Gitu. Oke, itu untuk tipe soal UAS yang kedua. Jadi ini cukup kompleks, kalian harus paham metodenya, terus paham bisa penurunan rumus dan aplikasi langsung, gitu ya. Oke, itu. Mungkin dari aku itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi Chemin Solve selanjutnya. Gitu. Oke, terima kasih.